Jangan pernah nyinyir terhadap Tangguh Kamardikan. Oh, keris Kamardikan. Kenapa sahabat Pusaka Jawa? Karena keris Kamardikan sendiri, sekarang saya mau tanya kepada sahabat Pusaka Jawa. Dulu, ketika penciptaan keris Sengkelat, ya, ketika yang versi Empu Supo ya, yang versi Empu Supo, pertama dibikin, yang dilihat sepuh apa garapnya? Pasti yang dilihat garapnya. Kalau dibikin yang sepuh, nggak mungkin Prabu Brawijaya menerima keris Sengkelat karena itu buatan baru pada saat itu, ya. Jadi ini wacana sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa jangan pernah nyinyir atau menganaktirikan keris Kamardikan, karena keris Kamardikan sendiri banyak yang halus, mahal harganya. Ada yang koden, yang garap kasar lah ya, yang harga di bawah 1 juta, yang 300, 200, 500, di bawah 1 juta lah ya. Yang halus sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta. Dan yang lebih bagus lagi yang keris Kamardikan garapan keraton atau empu dalam keraton, seperti sekarang yang masih jumeneng adalah Empu Sungkowo di Yogyakarta. Pasti harganya 15 juta sampai 30 juta, dan pembuatannya pun tergantung orderan. Kalau jenengan pengen yang isoteri tayuhan, ya berarti nanti dilihat tanggal lahirnya. Dan pembuatannya pun bisa 3 bulan atau berapa, tergantung ininya. Ya, sahabat Pusaka. Jadi saya sebutkan tadi, ketika sahabat Pusaka Jawa akan menjadi satu pecinta Tosanaji, maka sahabat Pusaka Jawa, sedikit saya saran, janganlah sahabat Pusaka Jawa nyinyir atau menganaktirikan keris-keris Kamardikan. Karena dulu empu-empu dulu ketika membikin pun, raja-raja dulu ketika membikin pun, menerima pusaka dari empu, itu kerisnya keris baru, bukan keris sepuh. Dan ternyata kan dahsyat, dari segi eksotorinya indah, dari segi isoterinya indah. Ya, catatan di garis bawahi, dijadikan sebagai tulisan tinta emas bahwasanya keris Kamardikan jangan dianggap nyinyir atau dianaktirikan. Karena kalau bisa sahabat Pusaka Jawa, ketika memilih satu bilah pusaka, lihatlah garapnya. Tapi ya itu sekedar pandangan buat saya, sekedar wacana, biar sahabat Pusaka Jawa tidak terlalu, saya milihnya yang sepuh aja lah, sepuhnya udah pada habis bagaimana, nanti yang Kamardikan nggak laku, ya nggak bisa seperti itu ya. Karena Tangguh nem-neman sendiri besinya bagus-bagus ya, Kamardikan pun bagus-bagus ya, seger-seger, garapnya pun bagus. Jadi kalau bisa sahabat Pusaka Jawa, ketika akan memilih satu bilah pusaka, lihatlah garapnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dan wabil khusus dijauhkan dari penyakit corona, karena penyakit corona melanda dunia ini, dan Allah segera mengangkat penyakit corona dari dunia ini dan juga memberikan obatnya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan memberikan membabar satu bilah pusaka berdapur lurus dengan Tangguh. Bahasanya ini Tangguhnya sepuh banget sahabat Pusaka Jawa, sepuh sangat kalau orang Jawa bilang. Karena Tangguh sendiri kan ada berapa ya, Tangguh sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah Tangguh Kadewatan. Tangguh Kadewatan itu sekitar antara tahun 300 sampai 800 Masehi. Mumet ya. Tahunnya tahun sepuh banget ya sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi pada tahun itu kerajaannya ya kerajaan Kadewatan, kedewaan, Purwacarita, seperti Hastinapura, Mahabharata lah, seperti itu ya. Yang kedua adalah Tangguh Buddha. Tangguh Buddha sendiri antara tahun 800 sampai 900 tahun. 800 atau 900 Masehi. Pernah saya review sebelumnya bahwasanya kerajaan Sriwijaya kan
yang membangun Candi Borobudur itu pertengahan abad akhir abad 800 sampai ke 900-an, karena Candi Borobudur dibangun 75 tahun dan itu membutuhkan biaya mungkin kalau dihitung-hitung sekarang mungkin triliunan kali ya sahabat Pusaka Jawa, karena itu investasi kalau bahasa orang Islam investasi akhirat. Kenapa? Karena itu ditujukan tidak untuk komersil, untuk peribadatan. Jadi leluhur kita dulu itu sangat kaya sekali, kaya raya, karena Sriwijaya dulu menguasai jalur sutra. Nah, jalur sutra yang di Selat Malaka. Jadi kalau di sana orang mau lewat, orang India, orang Arab, orang Afrika sana kan mau ke Thailand, kemana, ke Malaysia kan, itu di Sumatera ujung kan ada Selat Malaka. Nah itu dikenakan pajak dengan apa ya, dengan memanfaatkan kondisi teritorial yang ada jadi negara yang besar, kerajaan yang besar Sriwijaya. Nah terus kemudian yang ketiga adalah Tangguh Sepuh Sanget. Tangguh Sepuh Sanget sendiri itu tahun antara 800 sampai 1400. Berarti 800 adalah ketika pembangunan Candi Borobudur sampai 1400. Ya, 1400 Majapahit masih ada sahabat Pusaka Jawa. Karena Majapahit berdiri tahun 1200-an. Nah, sahabat Pusaka Jawa, berarti tahun Tangguh Sepuh Sanget itu kerajaannya apa saja Mas O? Tangguh Sepuh Sanget ya kerajaannya Jenggala. Ya kan? Pajajaran. Terus apalagi Singosari, terus Segaluh, Blambangan, Sedayu, Tuban. Nah itu ya. Terus yang keempat adalah Tangguh Sepuh. Tangguh Sepuh berarti dari tahun 1400 sampai 1500. Pada tahun 1400 sampai 1500 berarti kan itu udah mulai Wali Songo sahabat Pusaka Jawa, di mana ada kerajaan Demak, Jipang, Pengging dan Pajang. Karena pada saat itu Brawijaya V yang Majapahit runtuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan yang kelima adalah Tangguh Madya. Tangguh Madya itu adalah tangguh pertengahan antara 1500 sampai 1600. Kerajaannya apa saja Mas? Oh, kerajaannya ya bisa Pajang. Pajang kan ikut masuk tuh, karena Pajang waktu itu kan peralihan ke Pajang, terus kemudian di take over bahasa kita, bukan di take over, diakuisisi, walaupun bahasa halusnya, kemudian berperang dengan Mataram Senopaten, Panembahan Senopati, ayah angkatnya Sultan Hadiwijaya akhirnya kalah ya. Kemudian berdirilah Mataram Senopaten. Kemudian setelah itu Tuban juga ada, terus Sultan Agung seperti itu. Dan Mangkurat itu termasuk Tangguh Madya. Yang keenam adalah Tangguh Nem-Neman. Tangguh Nem-Neman sendiri berkisar antara tahun 1700 sampai 1900. Sebelum 1900-an lah, 1939 lah. Sebelum kemerdekaan itu baru dinamakan Tangguh Nem-Neman. Dan yang ketujuh adalah Tangguh Kamardikan, yaitu dibikin setelah Indonesia merdeka, sahabat Pusaka Jawa. Tadi saya sebutkan ada 7 tangguh, walaupun Tangguh Kamardikan belum dibukukan, tapi saya nanggung sendirilah. Karena next time juga nanti ke depannya, another time juga setelah 200 tahun mungkin Kamardikan disebut Tangguh Kamardikan, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini satu kuantum, kita bilang aja loncatan Tangguh Kamardikan. Dan saya senang dengan adanya Tangguh Kamardikan karena itu termasuk langkah melestarikan, sahabat Pusaka Jawa. Jadi jangan pernah jangan pernah nyinyir terhadap Tangguh Kamardikan. Oh, keris Kamardikan. Kenapa sahabat Pusaka Jawa? Karena keris Kamardikan sendiri, sekarang saya mau tanya kepada sahabat Pusaka Jawa. Dulu ketika penciptaan keris Sengkelat ya, ketika yang versi Empu Supo ya, yang versi Empu Supo pertama dibikin, yang dilihat sepuh apa garapnya? Pasti yang dilihat garapnya. Kalau dibikin yang sepuh nggak mungkin Prabu Brawijaya menerima keris Sengkelat, karena itu buatan baru pada saat itu ya. Jadi ini wacana sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa jangan pernah nyinyir atau menganaktirikan keris Kamardikan, karena keris Kamardikan sendiri banyak yang halus, mahal harganya. Ada yang koden, yang garap kasar lah ya, yang harga di bawah 1 juta, ada yang 300, 200, 500, di bawah 1 juta lah ya. Yang halus
sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta. Dan yang lebih bagus lagi yang keris kamardikan garapan keraton atau empu dalam keraton seperti sekarang yang masih jumeneng adalah Empu Sungkowo di Yogyakarta. Pasti harganya 15 juta sampai 30 juta dan pembuatannya pun tergantung orderan. Kalau jenengan pengen yang isoteri tayuhan ya berarti nanti dilihat tanggal lahirnya. Dan pembuatannya pun bisa 3 bulan atau berapa tergantung ininya. Ya, sahabat pusaka. Jadi saya sebutkan tadi, ketika sahabat pusaka Jawa akan menjadi satu pecinta Tosanaji, maka sahabat pusaka Jawa sedikit saya saran, janganlah sahabat pusaka Jawa nyinyir atau menganaktirikan keris-keris kamardikan. Karena dulu empu-empu dulu ketika membikin pun, raja-raja dulu ketika membikin pun menerima pusaka dari empu itu kerisnya keris baru, bukan keris sepuh. Dan ternyata kan dahsyat dari segi eksoterinya indah, dari segi isoterinya indah. Ya, catatan di garis bawahi dijadikan sebagai tulisan tinta emas bahwasanya keris kamardikan jangan dianggap nyinyir atau dianaktirikan, karena kalau bisa sahabat pusaka Jawa ketika memilih satu bilah pusaka, lihatlah garapnya. Tapi ya itu sekedar pandangan buat saya, sekedar wacana biar sahabat pusaka Jawa tidak terlalu saya milihnya yang sepuh aja lah, sepuhnya udah pada habis bagaimana, nanti yang kamardikan nggak laku, ya nggak bisa seperti itu ya. Karena tangguh nem-neman sendiri besinya bagus-bagus ya, kamardikan pun bagus-bagus ya, seger-seger, garapnya pun bagus. Jadi kalau bisa sahabat pusaka Jawa ketika akan memilih satu bilah pusaka, lihatlah garapnya dulu. Nah setelah itu ada sih beberapa kriteria. Mulai saya suka yang sepuh ya monggo, saya suka yang kamardikan ya monggo, saya suka yang nem-neman ya monggo, ya kan. Tangguh nem-neman yang PPHB seperti itu, yang Kartosuro silahkan monggo ya. Tapi tadi saya berpesan kepada sahabat pusaka Jawa bahwasanya dalam Tosanaji itu ada yang namanya memelihara dan melestarikan. Saya harap sahabat pusaka Jawa bisa balance antara memelihara dan melestarikan. Jadi saya punya tangguh nem-neman juga ya, besinya seger, mungkin orang tahu itu kamardikan, itu nem-neman, tetap saya simpan. Karena apa? Saya pengen menjadi orang bagian yang menjadi dua hal itu tadi, memelihara dan melestarikan. Memelihara saya mempunyai barang-barang yang sepuh, melestarikan saya mempunyai barang-barang yang kamardikan pun ada, garap halus ada ya, kemudian yang nem-neman pun ada. Sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membahas satu bilah dapur lurus yang tangguhnya tangguh sangat sepuh dari kerajaan besar yang terdahulu, yang makmur, penuh dengan gemah ripah loh jinawi dari tanah Pasundan. Nah ini sahabat pusaka, saya tak buka dulu tangguhnya sebelum saya buka dapur kerisnya. Tentunya sahabat pusaka Jawa pernah mendengar namanya Pajajaran ataupun Segaluh ya sahabat pusaka Jawa. Nah dulu Pajajaran ataupun Segaluh adalah kerajaan besar, saya bercerita ya, kerajaan yang besar yang sampai Majapahit sendiri kewalahan untuk menghadapi Pajajaran ya, sampai istilahnya Majapahit kan di Jawa Timur, Pajajaran ada di Jawa Barat sini, sekarang Jawa Barat. Majapahit wilayah sudah menguasai sampai ke Sri Lanka, hampir ke India, ke Campa, ke sana, Kalimantan, Sumbawa, Bali udah kena. Yang di depan halaman rumahnya dia nggak bisa tunduk. Ya karena memang secara histori, secara sejarah, memang Pajajaran dengan Majapahit ke atasnya itu satu darah seperti itu. Kalau menurut ke atasnya ya. Nah sahabat pusaka, kita ngopi dulu. Kalau ngobrol dengan saya siapkan kopi, kalau enggak apalah ya, kuaci buat ngemil, jadi kan nggak kerasa nonton sambil ngopi sambil ngemil. Biar nggak bete sahabat pusaka Jawa, kopinya tinggal dikit nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat pusaka Jawa, nah tidak terlalu lama tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya Pajajaran adalah satu kerajaan besar ya, yang rakyatnya dulu terkenal gemah ripah loh jinawi sampai mapan, dan terkenal kalau Parahyangan itu terkenal dengan kujangnya, terkenal dengan yang terkenal adalah Prabu Siliwanginya seperti itu. Di belakang ada lukisannya, sebelahnya Gajah Mada. Jadi saya
cinta pada Nusantara ya ada Siliwangi, ada Gajah Mada. Nanti di belakang saya tinggal bingkai lagi ada apa ya, saya Syarif Hidayatullah besar seperti Gajah Mada, nanti tinggal tak bingkai saja, cuman lagi males, belum, timingnya belum pas. Sahabat Pusaka Jawa, ini saya dapat lokasian ori dari kampung. Seperti biasa, barang-barang saya tidak ada yang istimewa, rangkanya masih kotor karena kan ada orang yang suka mereview rangkanya sudah dibagus-bagusin. Kalau saya memang dengan keterbatasan waktu saya, dengan keterbatasan kemampuan saya, ketika saya tiap hari datang barang terus, saya untuk membagus-bagusin barang belum sempat. Selain ini kan saya punya beberapa usaha, jadi beberapa yang perlu diurus lah. Kalau ini jadi saya masih ori seperti ini, masih kotor, tapi yang jelas ketika saya akan mereview pasti sudah saya warangi. Jadi terlihat pamornya, nanti ketika kita babar ya bisalah kita jelaskan, kita uraikan. Mungkin kalau sahabat Pusaka Jawa melihat, loh Mas Krisnya jelek-jelek, Kris kampung, ya wis ben. Saya memang orang kampung, country boy, wong desa, ya. Jadi kalau dibilang Krisnya Mas nggak ada yang bagus, is okay, dan that is true, itu benar. Karena saya tidak sempat membersih-bersihkan. Tapi kalau mau duel dengan barang langka, saya ada di lemari 100 biji yang tidak di luar, yang di belakang. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini warongkonya jenisnya kagok banci, sahabat Pusaka Jawa, Gayaman Surakarta, kagok banci. Kayunya adalah Katimoho pelet, tapi jenisnya bosokan kan, karena kendit sendiri apa ya, kan Katimoho ada kendit pelet itu sendiri ada 15 sahabat Pusaka. Pertama pelet kendit, kedua pelet renteng, ketiga gabah sinawur, keempat selempang sampir, kelima apalagi, kelima nyamel, batok, purnama sidi, bolang sapi atau ceplok banteng, Dewa Daru 1, Dewa Daru 2, ngingrim, udan riri, sembur, bosokan, ya ada 16. Nah yang ini jenisnya tergolong bosokan, bukan kayunya bosok loh ya, motif ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi kenapa saya sebutkan biar sahabat Pusaka Jawa, oh ternyata kendit motifnya ada sekitar 15 ya, ada yang sembur api gitu kan, ilat-ilatan. Nah kalau dari handle-nya ini tergolong nunggak semi Gatotkaca Sebo Solo. Nah mendaknya ini Cirebonan tapi yang polosan sahabat Pusaka Jawa, kan ada yang Surakarta, ada yang Ngayogyakarta. Nah ini Cirebonan motifnya. Nah kita buka sahabat Pusaka Jawa, bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti biasa, karena barangnya baru fresh from the oven, baru diwarangi, ini masih plastikan ya. Saya selalu mengingatkan sahabat Pusaka Jawa, kalau sahabat Pusaka Jawa ketika bertandang atau bertamu ke rumah orang, membuka bilah keris, pakailah dengan adab-adab yang sudah umum dilakukan oleh para pecinta Tosanaji ya. Pertama bukalah rongkonya yang ke atas dulu, jangan bilahnya dulu, karena itu berkesan menghunus, akan menusuk. Tapi kalau rongkonya dulu yang di atas beda. Kedua, ketika sudah membuka, jangan dipegang begini. Kalau ini kan karena ada plastiknya nih, nggak masalah. Nah beginilah sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau mau menang ting-ting ataupun mau apa, izin ke yang punya, karena itu termasuk dari adab. Ta'alamul adab qoblal ilmi, ketahuilah adab dulu sebelum belajar ilmu. Nah ini saya buka sahabat Pusaka Jawa. Istimewa. Dapurnya dapur istimewa sahabat Pusaka Jawa. Kenapa saya bilang dapur istimewa? Ini dapur langka, dapur mesem tergolong dapur langka, tapi yang bikin langka lagi adalah ada sogokan talang emasnya di tengahnya. Nah ini sogokan sampai ke sini sahabat Pusaka. Tapi karena nggak kelihatan, waktu kemarin belum di ini kelihatan nggak ya di situ ya. Ciri-ciri dari dapur mesem adalah ada kembang kacang, ada jalen, ya. Kemudian lambe gajahnya 2 ya sahabat Pusaka Jawa, lambe gajah 2, tikel alis greneng ya. Nah ini bilahnya sedang sahabat Pusaka Jawa. Yang bikin istimewa lagi adalah gonjonya gonjo wilut. Nah ini sokokannya sahabat Pusaka Jawa, ini yang namanya sokokan talang emas ini.
ngeri ya. Ini termasuk dapur langka. Dulu saya punya siapa ya, di katalog Aji Saka itu ada punya Raden siapa itu. Koleksinya sama persis dengan ini. Dan ini tangguhnya adalah tangguh Pajajaran. Berarti kalau bicara tangguh Pajajaran, ini bukan sepuh tapi sepuh sangat. Karena tadi sudah di awal saya sebutkan bahwasanya tangguh itu ada 6, ditambah 1 lagi 7 tangguh Kamardikan. Tangguh sepuh sangat berarti antara tahun 800 sampai 1400 sahabat pusaka Jawa ya. Kerajaannya ada Jenggala, ada Pajajaran, Segaluh, ada mana? Majapahit, terus apa lagi? Singosari ya, seperti itu. Nah, ini dan ini gonjonya, gonjo di samping gonjo kan gonjo ini kan gonjonya Wilut nih. Kan gonjo ada berapa? Pertama gonjo Wuwung, Ganjar Datar, terus gonjo Wilut, Kelap Lintah, Sabit Rontal, satunya lagi gonjo Dungkul. Ya. Nah, ini tergolong maaf, ini bukan gonjo Wilut, ini Kelap Lintah sahabat pusaka Jawa. Wih, ngeri nih. Ya, kalau gonjo Wilut itu cuma 3. 1, 2, 3. Tapi kalau ini Kelap Lintah nih. Istimewa banget. 1, 2, 3, 4. Jadi ini gonjonya Kelap Lintah dan ini gonjo Iras, istimewa banget. Istimewa banget. Saya baru tahu karena memang saya ketika memahari satu bilah pusaka setelah itu digeletakin. Kadang orang yang meneliti, saya kurang teliti. Karena datang, sudah tak cuci, begitu datang, tak kirim, tak cuci, datang, masukkan, geletak, datang lagi, tak kirim. Jadi enggak. Nah, kalau pas ini berarti ini gonjonya Kelap Lintah, sahabat pusaka. Dan ini gonjonya Iras. Gonjo Iras artinya gonjo yang menyatu dengan bilah. Biasa kan gonjo pasangan, kayak cincin dimasukin ke besi, ini tidak. Arti dari gonjo Iras biasanya sama dengan kayak metuk Iras adalah nyawiji, tidak nyawiji artinya apa ya? Menjadi satu, tidak mudah untuk dipisahkan. Kalau mungkin ada yang menyatakan manunggaling kawulaning Gusti, seperti filosofinya seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau dilihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nyujen. Pamornya ini ngulit semangka. Ya, seperti biasa pamor ngulit semangka adalah tergolong pamor melumah, pamor tiban, dan juga pamor yang tidak pemilih, siapa saja boleh memilikinya. Dan sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari ngulit semangka adalah memperluas pergaulan. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi besar harapan pemilik pusaka ini mudah diterima di masyarakat, gampang diterima. Ya. Terus ngulit semangka sendiri kan kalau orang Melayu bilang kulit semangka karena motifnya adalah garis-garis tidak beraturan seperti kulit semangka. Dan selorok besinya adalah hitam kehijauan. Seperti biasa tangguh sepuh biasanya hitam-hitam kehijauan, dan ini saya anggap sebagai dapur mesem yang istimewa. Saya dapat dari seseorang dan hunting ini dari kampung, masih kotor, rangkanya pun masih kotor semua. Lihat sahabat pusaka Jawa, Mas So itu jorok orangnya. Tuh, masih karatan-karatan begini, masih jorok kok udah direview. Ya biarin saja lah, karena saya pusing sahabat pusaka Jawa, barang terlalu banyak masuk, terus buru-buru. Kalau maaf nih, kalau yang kerisnya cuma 1-2 biji, silakan isi atau 50 atau 100, silakan isi. Kalau saya kan pusing saya kalau sempat begitu ya. Nah, ini dapur mesem Talang Mas. Ya, estimasi Pajajaran. Tentunya kalau kita melihat lurus, keris lurus perlambang adalah permohonan kepada Tuhan agar pemilik keris ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orangnya tidak melenceng dari rule agama syariat. Terus ditambah dengan pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Di samping orangnya taat beribadah, kemudian keduniawinya pun tidak ditinggal, hidup bersosialisasinya tidak ditinggal, balance ya, dan diterima di masyarakat. Tentunya
hidup kita akan menjadi nyaman, tentram, seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini dapur mesem tangguh Pajajaran. Ini kalau bicara kita berarti ikutnya memelihara, karena ini dapur sangat sepuh ya. Jadi saya nanti mungkin next time ketika bicara saya bilang tangguh sangat sepuh, ada yang tangguh sepuh, ada yang tangguh madya, ada yang tangguh nem-neman. Kenapa saya bilang? Karena kan biasanya youtuber yang lain bilang sepuh-sepuh saja, padahal kan sepuh kan ada yang namanya sepuh. Tangguh sepuh adalah pada pada tahun 1500 sampai 1400 sampai 1500 tahun Masehi, seperti itu. Kalau tangguh sangat sepuh itu ya tadi sudah saya jelaskan 800 sampai 1400 ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini nanti mungkin saya review lebih dekat agar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat, oh iya, dapur talang emas Pamor Ngulit Semangka ini tergolong kolektor item ya. Saya country boy, anak desa dengan keris-kerisnya yang desa, minta dimaafkan, maafwan. Tapi kalau bicara ini Anda punya, bagus ya, ini bagus lah ya, sahabat Pusaka. Ini termasuk kolektor item. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel ini, silahkan subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya, agar saya lebih bersemangat dalam mengedukasi sahabat milenial dimanapun Anda berada, baik yang sudah sepuh maupun yang sahabat milenial, agar lebih cinta kepada warisan budaya leluhur kita, bisa pertama mengenal, setelah mengenal memahami, kemudian mencintai, setelah mencintai melestarikan, kemudian memelihara, dan kemudian melestarikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ladang amal bagi saya ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa menerima dengan mudah ya. Terus sahabat Pusaka Jawa yang tadinya beranggapan Tosan Aji penuh dengan klinik syirik, setelah melihat pembabaran saya akan lebih pada nilai historinya, sejarahnya, juga nilai artistiknya, juga ada nilai value di situ, ada nilai ekonomi di situ, yaitu bermain antikan, investasi, ekonomi, yang ketika Anda sudah bermain antikan, investasi, Anda bisa menjual kapan saja kepada orang yang senang dengan Tosan Aji, tanpa harus bicara tentang ini buat ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa, karena kita hidup di dunia ini butuh uang. Tidak bohong saya ya. Ya, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah kata dalam berucap, menyinggung perkataan, menyinggung hati saudara, saya minta maaf ya. Kemudian kesalahan mutlak punya saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.